Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi para pendengar podcast Spontan. Podcast pada hari ini akan dipandu oleh saya sendiri, yaitu Cindy Larasati dari Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor. Namun, di sini saya tidak sendirian, tetapi ditemani oleh speaker dan penanya yang hebat dan keren tentunya. Eh, Mungkin mulai dari Kak Dimas. Halo Kak Dimas, apa kabarnya? Oke, halo Cindy. Alhamdulillah baik nih, Kak Cindy gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Kak Dimas mungkin boleh memperkenalkan dirinya dari nama, jurusan dan angkatan, kemudian asal unitnya dan jabatannya di bisnis di Polri. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, saya Dimas Deswara Putra, biasa dipanggil Dimas. Saya dari Departemen Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Manajemen Angkatan 2019 atau di IPB itu biasanya disebut Angkatan 56 ya gitu teman-teman. Nah, untuk di Give For You sendiri, saya selaku jadi CEO, Chief Executive Officer. Begitu kurang lebihnya, Cindy. Oke, halo Kak Dimas. Jadi Kak Dimas ini posisi sebagai CEO ya guys, kayak foundernya mungkin. Kemudian ada Kanuel juga. Halo Kanuel. Halo, Halo Kanuel, apa kabar hari ini? iya baik banget. Mungkin boleh dikenalin kan dulu nama, terus jurusan dan angkatan, asal universitas dan jabatannya di Polri. Oke, halo semuanya. Aku Immanuel. Eh, aku dari Universitas Brawijaya, jurusannya Ilmu Komunikasi. Dan sekarang aku masih semester 7. Di Key4U aku jadi COO atau Chief Operating Officer. Oke, halo kan Noel. Mungkin itu ya guys buat speaker pada podcast kali ini. Namun ada juga nih penanya-penanya yang hebat juga di bidangnya. Ada Kak Askia sama Kak Helen. Halo Kak Askia, Kak Helen. Halo Kak Cindy. Halo, mungkin dari Kak Askia dulu boleh buat memperkenalkan diri. Oke, halo aku Askia Rianzani. Aku dari manajemen IPB angkatan 56 sama kayak Kak Dimas sama Kak Noel. Di Giforio sendiri aku sebagai CFO, sebagai Chief Finance Executive Officer. Oke, halo Kak Asia. Berarti Kak Asia ini ngurusin keuangan gitu ya, duit-duitan ya? Iya, betul sekali Kak Cindy. Oke. Boleh lanjut ke Kak Helen. Halo Kak Helen. Halo, Halo, gimana? Mungkin boleh memperkenalkan diri sendiri ya, dari nama, jurusan, angkatan, universitas, sama jabatannya di Givory. oke. Kenalin aku Helen Aja Putri, bisa dipanggil Helen dari angkatan 56 Manajemen IPB. Dan di Give For You aku menjabat sebagai CPO atau Chief Production Officer. Oke. Makasih Kak Helen. Oke, jadi kan di sini aku diminta jadi moderator ya, tentang bisnis kalian, yaitu Give For You, yang merupakan ini ya, bisnis di usulan bisnis di program Wirausaha Merdeka. Nah, yang aku dengar-dengar, kalian di program Wirausaha Merdeka tuh udah jalan kurang lebih 2 bulan. Kira-kira apa sih yang udah didapat ini selama di UMK ini? Mungkin bisa dari Kak Dimas, boleh dijawab. Wah, langsung ditembak ya, kurang briefing nih kayaknya. Oke, di UMK ini sebetulnya banyak banget yang udah kita dapetin mulai dari materi dari dosen, materi dari praktisi-praktisi, dari Pertamina, dan dari BNI, dan lain-lain itu banyak banget. Banyak hadiahnya juga untuk kita semua. Terus di lain sisi juga kita diajarkan untuk nge-create atau turun lapang lah gitu istilahnya untuk mengetahui benchmarking ke usaha sejenis, kita juga benchmarking ke potensial customer, terus juga kita mengetahui nih sebelum kita nge-create bisnis, kita juga harus mengetahui target supplier kita tuh dari mana, biar nantinya pada saat nge-create bisnis juga nggak yang bingung untuk mendapatkan bahan atau pasokan itu dari mana. Banyak banget pokoknya. Selama 2 bulan ini kita ya dari berbagai sisi dilatih lah di eh, mendapatkan ilmu banyak dari UMK ini. Mungkin itu aja sih, Cindy.
Oke, berarti emang mostly ilmunya tentang bisnis lah ya, karena kan namanya juga wirausaha juga. Oke, mungkin dilanjut ke Kanuel. Kita penasaran ya soal pandangan Kanuel gimana nih selama 2 bulan di UMK. Mungkin yang diperoleh oleh Kanuel sama Kak Dimas berbeda. Iya, keren banget sih UMK ini. Jujur, aku tuh emang senang di dunia bisnis ya. Jadi relate banget sama program ini. Tadi juga dijelasin sama Kak Dimas juga, kita dapat materi yang keren banget. Tapi juga nggak lupa di sini kita diminta untuk bikin bisnis. Jadi dari awal pembentukannya, dari proses risetnya, itu kita juga dibimbing, ada dosen pembimbingnya juga, kayak ngebantu kita banget sih. Mantap ya berarti program UMK ini. Oke deh. Mungkin kita bisa lanjut ke acara intinya nih. Nah, pada acara inti kali ini kita akan diisi oleh pertanyaan-pertanyaan oleh penanya dan speaker yang hebat dan keren di bidangnya. Mungkin kepada Kak Askia dan Kak Helen. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih ke Cindy atas waktunya. Nah, teman-teman di sini kita langsung masuk ke sesi yang udah ditunggu-tunggu nih. Kita pengen kepo-kepoin bisnis dari Give4U, Kak Dimas sama Kak Noel sebagai narasumber kita. Mungkin pertama-tama aku mau nanya dulu nih, boleh nggak sih diceritain gimana dari bisnis Give4U ini? Boleh dari Kak Dimas atau Kak Noel? Oke, terima kasih Askia untuk pertanyaannya. Mungkin secara umum terlebih dahulu kali ya, kita dari kelompok 7 WMK Paralel 1 di sini mengusung bisnis namanya Give for You. Kenapa Give for You? Give itu kan memberi hadiah, for itu untuk, dan you itu kamu. Berarti memberikan hadiah kepada kamu, di mana dari nama ini pun sudah terlihat gitu jenis usaha dari kelompok 7 kita itu, di mana Give for You ini merupakan suatu bisnis yang hadir sebagai usaha di bidang seni kerajinan tangan yang menyediakan pembuatan flower bouquet, money bucket, dan snack bucket, di mana eh, seluruh bucket yang kita buat itu bisa di-request oleh pelanggan gitu. Jadi berbagai jenis varian, berbagai jenis ukuran itu bisa pokoknya di pesan oleh pelanggan, di mana kita memiliki suatu slogan itu adalah Feel Your Heart. Jadi kita ada beberapa nilai gitu ya dari Give for You ini. Yang pertama adalah heart. Jadi yang H-nya itu adalah happy, E-nya itu adalah easy, A-nya itu adalah affordable, R-nya itu adalah responsible, dan yang terakhir adalah timely, di mana kita tidak akan mengecewakan pelanggan kita. Dan ya pokoknya banyaklah keunggulan dari values-values yang kita usung ini. Mungkin secara umum seperti itu, Askia. Oke, terima kasih nih Kak Dimas untuk jawabannya. Nah, kalau untuk bisnisnya sendiri ini udah berapa lama nih kira-kira, dan kenapa milih bisnis bucket ini? Oke, langsung jawab aja ini, Helen. Oke, jadi untuk sudah berapa lama, berarti sudah 2 bulan seiring berjalannya WMK ini berjalan. Karena bisnis ini baru di-create atau baru dibentuk ketika WMK ini berjalan. Kenapa demikian? Karena kita juga dari kita berlima belum ada gitu yang memiliki bisnis yang sudah ada fisiknya. Jadi kita nge-create baru, bener-bener yang baru atas ide kita berlima. Nah, jadi untuk Give for You ini, kenapa memilih bisnis di bidang ini gitu ya? Mungkin dilatar belakangi dengan potensial pasar yang, atau potensial market yang sangat-sangat besar gitu. Contohnya pada saat sekarang ini sudah banyak kegiatan yang dilaksanakan secara offline, di mana salah satunya adalah wisuda gitu. Di wilayah Bogor sendiri sudah banyak kampus-kampus, baik itu negeri maupun swasta, yang sudah menjalankan wisuda offline. Contohnya adalah IPB University. Secara gambaran gitu, kita mengambil IPB, wisuda di IPB itu terselenggara sebanyak 7 periode dalam waktu 1 tahun, di mana satu satu periodenya itu sendiri
ada sekitar 800 lah kurang lebih mahasiswa atau mahasiswi yang wisuda seperti itu. Jadi benar-benar pasar yang besar untuk kita, di mana banyak juga kita mendapatkan cerita ataupun mendapatkan sharing-sharing gitu dari teman-teman bahwasannya belum banyak nih di wilayah Bogor yang menyediakan usaha yang sejenis usaha bucket ini yang bisa dipesan secara online ataupun yang bisa dipesan secara apa ya istilahnya spontan gitu dalam waktu Hamin satu atau Hamin beberapa jam sebelum kegiatan karena kan kita tidak menutup kemungkinan gitu. Misalkan besok wisuda kita baru tahu malamnya ataupun baru tahu beberapa jamnya. Nah, jadi itulah salah satu keunggulan dari G4U sendiri di mana kita juga bisa dipesan ya kurang lebih Hamin satu lah. Kalau untuk Hamin beberapa jam itu bisa dipertimbangkan, bisa nego-nego lah ke kita. Mungkin itu aja sih kenapa alasan gitu ya. Karena ya intinya memiliki pasar yang besar lah untuk di wilayah Bogor ini sendiri seperti itu, Helen. Oke, terima kasih Kak Dimas. Tadi sempat dimention ke salah satu keunggulannya itu kan bisa pemesanan H-1 ya. Nah, selain itu ada nggak sih keunggulan-keunggulan lain dari bisnis G4U? Ngelihat ada juga nih beberapa pesaing serupa ya di bidang bake kayak gitu. Apalagi sih keunggulan dari G4U ini? Oke, ya benar banget. Jadi untuk keunggulan dari G4U ini sangat ya cukup banyak gitu dibandingin dengan kompetitor ataupun pesaing yang sejenis seperti itu. Yang pertama tadi ya dapat dipesan ya Hamin satu gitu. Jadi untuk Hamin beberapa jam juga bisa kita kondisikan seperti itu. Terus yang kedua berbagai jenis bunga segar pilihan. Jadi kita mungkin nanti akan dijelaskan juga ya sama speaker yang kedua di mana supplier kita gitu. Jadi ya sedikit info gitu untuk supplier kita mengambil bunga dari toko bunga Rawabelong di mana itu merupakan pasar bunga ya pasar bunga yang terbesar se-Asia Tenggara ya kualitas bunga-bunganya pun udah nggak usah diragukan kembali gitu jadi untuk pilihan bunganya pun segar-segar dengan pilihan yang terbaik lah di kelasnya seperti itu. Terus yang kedua diversifikasi produk di mana kita banyak sekali di mana yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya ya kita sesuai dengan request pelanggan. Pelanggan mau seperti apa ya kita akan usaha sebaik mungkin, usaha ya seterbaik mungkin lah gitu. Jadi banyak banget diversifikasi di mana kita menyediakan dari segi snack, segi uang atau money juga bisa ataupun yang standar itu segi dari flowers atau bunga bucket itu juga kita menyediakannya. Yang terakhir, yang terpenting ini jadi harga mahasiswa banget. Kita ya tahulah kita juga sebagai mahasiswa yang memiliki budget terbatas nggak mungkin kita akan nge-spend money yang banyak gitu untuk memberi hadiah kepada orang. Jadi kita menyesuaikan juga dengan harga mahasiswa atau kantong mahasiswa yang tentunya sangat ya bisa terjangkau lah oleh mahasiswa yang tidak memikirkan mending ini, mending itu. Jadi ya bisa lah harganya sangat-sangat bersaing gitu dengan kompetitor sejenis. Dan yang mungkin yang terakhir juga tadi ya di diversifikasi produk selain kita jual bunga segar kita juga berusaha untuk menjual bunga-bunga kering atau biasa sering disebut dried flowers gitu ya karena masih jarang juga gitu untuk apa ya istilahnya untuk di wilayah Bogor ini itu mungkin untuk keunggulan dari G4U Aski ya. Oke, terima kasih Dimas. Nah, kalau tadi kan udah keunggulan sama, mungkin tadi dimention beberapa pembelinya itu mahasiswa ya. Nah, kalau banyaknya nih, lebih banyak pembelinya itu anak-anak, mahasiswa atau orang dewasa nih? Oke, berbicara masalah segmentasi mungkin ya, di mana untuk G4U ini menargetkan segmen mahasiswa hingga masyarakat umum, terutama yang memiliki umur atau memiliki usia 13 sampai 45 tahun gitu. Jadi untuk range pendapatannya pun menengah ke atas. Tapi mayoritas target atau segmen dari G4U ini adalah mahasiswa gitu. Melihat kita juga sebagai mahasiswa, kita menargetkan mahasiswa, jadi lebih ke gimana untuk mempresentasikan si mahasiswa ini untuk menjadi
potensial customer di Give4You ini gitu, Helen? Oke, terima kasih Kak Dimas. Mungkin aku mau beralih nih ke pembicara yang kedua. Aku mau nanya tentang, tadi kan udah dibahas juga tentang segmentation-nya ya, dari utamanya itu adalah mahasiswa gitu kan. Nah, kalau misalkan target orderannya tuh kira-kira berapa sih, Kanuel? Wah, ini tuh pertanyaan yang bingung juga ya kalau dijawabnya ya. Karena target kita selalu harus lebih banyak dari biasanya gitu. Jadi semakin banyak ya semakin bagus. Cuman kita sebagai tolak ukur, ya mungkin di antara range 3 sampai 5 produk sih setiap hari. Kita harus bisa capai ke sana. Oke, berarti range-nya segitu ya, Kak. Nah, kalau untuk rentang ininya bukanya itu apa bukanya setiap hari atau gimana nih, Kak? Ya, Untuk kita buka setiap hari banget. Kita tapi mungkin ada beberapa hari kita libur ya, kayak di hari-hari besar itu mungkin kita libur, tapi tetap kita memberi pesanan sebelum hari itu. Jadi kita bisa tetap pesan sebelum hari libur untuk hari libur itu. Maksudnya untuk misalkan buket-buket untuk hari raya kita bisa dipesan sebelum itu, tapi untuk hari rayanya sendiri kita libur. Gitu sih. Oke, kalau misalkan untuk prospek ke depannya nih, Kanuel dari bisnis Give4You ini tuh ada rencana apa aja sih? Prospek ya, mungkin sekitar lihatnya kalau prospek berarti 1 sampai 3 tahun atau 5 tahun ke depan. Harapannya sih ya semoga doain aja ya teman-teman. Kita berharap mau buka store langsung sih, jadi supaya nanti kita bisa manage-nya lebih enak, kita bisa promosinya lebih enak. Dan karena kan kita masih base-nya online ya sekarang, jadi kayaknya buka store offline itu sangat sangat jadi tujuan sih buat kita. Oke, baik. Untuk sistem delivery-nya ini, apakah kita nanti ngambil sendiri atau dianterin nih sistem COD atau gimana nih, Kak? Kita melayani semua sih, jadi kalau misalkan teman-teman mau ngambil langsung di tempat kita, di base kita, bisa. Jadi kita bisa COD di sana. Terus untuk delivery kita juga bisa pakai GoSend, GoSameday, dan semacamnya gitu ya, yang sekarang ada kayak Grab, Gojek, dan segala macam. Tapi untuk kayak kita punya delivery sendiri, kita masih belum ke sana sih, karena mungkin ada susah ya kalau misalkan nanti kita tetapin tarif flat misalnya seberapa gitu. Mungkin kita memanfaatkan jasa yang udah ada aja. Oke, mungkin sebagai pertanyaan penutup nih buat Kak Dimas dan Kanuel, kira-kira buat info juga nih ke teman-teman, kalau misalkan mau beli Give4You tuh bisa lewat apa aja nih Kak, kira-kira? Oke, balik lagi bersama Dimas gitu ya. Terima kasih nih Askia untuk pertanyaan terakhirnya. Jadi teman-teman, bagi teman-teman semua, Bapak, Ibu, teman-teman, dan lain-lain nih, kalau mau pesan dari Give4You sendiri, bisa ceki-ceki gitu ke Instagram kita @give4you.buket. Jadi @give4u.bouquet. Oke, give4you.bucket. Jadi teman-teman bisa dikepoin aja Instagram kita, dan teman-teman juga bisa nih memesan melalui website, di mana nanti tertera di bawah sini ya. Nah, kan yang edit nih. Nah, nggak tahu ada editan atau enggak, tapi ya udah di sini pokoknya ada link websitenya. Terus yang terakhir, teman-teman juga bisa via WA untuk memesan bucket kita ini, di mana ini ada kontak person kita, Cindy Larasati. Untuk nomornya tersedia kok di website, jadi teman-teman juga bisa lah untuk langsung diceki-ceki website kita. Dan harapannya ke depannya kita juga lagi proses gitu ya untuk tersedia di marketplace seperti Shopee, Tokopedia. Jadi untuk memudahkan juga nih untuk teman-teman untuk memesannya dan lebih trusted aja gitu untuk alurnya ataupun untuk proses pemesanannya. Jadi jangan lupa teman-teman, kita udah menyediakan wadah untuk
untuk mempermudah pemesanan dan jangan lupa dipesan karena harganya sangat-sangat terjangkau. Mungkin gitu ya, Askia. Nah, tuh teman-teman udah tahu kan ya pemesanannya bisa lewat apa aja, bisa dipesan dengan nanti ada ordernya bisa apa aja. Nah, mungkin sekian ya sesi inti kita dari pembicara satu kita Kak Dimas Baswara dan pembicara dua kita Kak Immanuel Kurniawan. Berakhir nih sesi tanya jawab kita tentang bisnis Give4U. Mungkin sekian. Aku Askia Rianzani sebagai penanya dan teman aku Helen Lailita sebagai penanya dua. Izin pamit undur diri dan dikembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Kak Askia dan Kak Helen untuk yang udah mengisi sesi talk show tadi. Jadi sekarang gimana nih teman-teman sesi talk show-nya? Seru bukan? Jadi kita bisa tahu nih ternyata ada bisnis buke di sekitaran Dramaga Bogor, di mana bisnis ini tuh tentu saja bergerak di bidang jasa kerajinan tangan. Nah, produk uniknya itu ada tadi dried flower. Jadi biasanya kan buke itu kan kayak bunga-bunga segar gitu kan. Nah, ini bunganya kering gitu. Terus dan uniknya di Give4U ini bisa memesan H-1. H-1 kayak besoknya mau dipakai H-1 itu bisa dipesan. Terus buat delivery-nya sendiri itu kalian bisa langsung datang ke tempat produksinya mungkin karena mereka belum ada store offline-nya. Terus bisa COD juga, bisa delivery juga pakai sistem delivery lainnya. Nah, tadi juga udah dijelasin kalau mau pesan juga bisa lewat Instagram-nya Give4U ataupun website-nya ataupun ada tercantum Linktree juga di situ, jadi kalian bisa langsung kontak ke WhatsApp Give4U-nya ini sendiri. Nah, jadi buat teman-teman jangan lupa dibeli ya produk-produk Give4U. Nah, kita udah sampai nih di penghujung acara. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai kelar podcastnya. Makasih juga buat kakak-kakak speaker dan kakak penanya udah mengisi podcast kali ini. Dan jangan lupa buat like and share video ini ya. Dadah!